빛 나의 바다 포근한 품 I will dive into you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang bercampur karena adanya dispersi suatu zat karena zat lain yang dicampurkan. Dalam sistem koloid terdapat fase terdispersi dan medium terdispersi. Koloid merupakan salah satu dari jenis sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan sistem yang mengandung dua komponen. Komponen pertama adalah zat dispersi dan komponen kedua adalah zat pendispersi. Koloid merupakan salah satu dari jenis dari sistem dispersi. Dispersi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah larutan, yang kedua adalah koloid, dan yang ketiga adalah suspensi. Yang pertama adalah larutan. Larutan mengandung 2 komponen, yaitu komponen terlarut dan komponen pelarut. Contoh yang dapat kita temukan sehari-hari adalah gula dan air. Gula di sini berperan sebagai zat terlarut dan air berperan sebagai zat pelarut. Berikut akan saya tampilkan tabel perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Buih atau busa termasuk dalam koloid dengan fase terdispersi gas, dan aerosol merupakan koloid dengan fase pendispersi gas. Emulsi adalah koloid dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersinya adalah beku gas. Dan yang terakhir adalah sol, koloid dengan fase terdispersi padat dan fase pendispersi bukan gas. Koloid juga mempunyai sifat. Sifat pertama adalah optik atau yang disebut efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya. Contohnya adalah sorot lampu mobil atau senter pada malam hari yang berkabut. Yang kedua adalah kinetik atau yang disebut gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau zigzag yang menyebabkan koloid stabil tidak mengendap. Yang ketiga adalah listrik atau koloid bermuatan. Koloid bermuatan menggunakan pergerakan medan listrik. Yang keempat adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan di permukaan. Penyerapan atom atau molekul atau ion-ion partikel koloid. Contohnya menjernihkan air menggunakan tawas. Yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan terjadi karena kehilangannya kestabilan. Contohnya pembentukan delta di muara sungai. Yang keenam adalah koloid pelindung. Koloid pelindung ini berfungsi melindungi koloid lain agar tidak terkoagulasi. Contohnya adalah gelatin. Gelatin mencegah kristal pada es krim. Yang keenam adalah liofil dan liofop. Liofil adalah koloid jenis sol yang terdispersi dalam fase air. Yang liofop adalah interaksi yang baik oleh fase air. Koloid dapat terbuat dari suspensi dan larutan. Koloid yang terbuat dari suspensi melakukan fase dispersi, dan koloid yang terbuat dari larutan menggunakan fase kondensasi. Yang pertama adalah cara dispersi. Cara dispersi atau pembuatan koloid dari partikel kasar atau suspensi. Yang pertama adalah mekanik. Mekanik merupakan butir kasar yang digiling atau digerus oleh koloid mill. Contohnya adalah pembuatan cat. Yang kedua adalah buzzer braiding. Buzzer braiding atau penghalusan dengan listrik tegangan tinggi pada kawat halus dengan dicelupkan ke mediumnya. Contohnya adalah pembuatan sologam. Yang ketiga adalah peptisasi. Peptisasi adalah penambahan zat pemecah dalam suatu endapan. Contohnya adalah agar-agar yang dimasak dengan air panas. Yang kedua adalah cara kondensasi. Cara kondensasi adalah pembuatan koloid dari larutan. Yang pertama adalah reaksi hidrolis atau penambahan air. Contohnya adalah membuat sol emas. Yang kedua adalah reaksi redox atau terjadi perubahan bilox. Contohnya adalah pembuatan sol belerang dan pembuatan sol emas. Yang ketiga adalah reaksi pengenceran. Contohnya akan saya tampilkan di gambar.
Dan yang keempat adalah penggantian pelarut. Contohnya akan saya tampilkan juga di gambar. Koloid dapat dipisahkan dan koloid dapat dimurnikan. Pemurnian pemisahan koloid terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dialisis, pemurnian koloid dari pengotornya ion-ion dengan menggunakan selaput semi-permeabel. Yang kedua adalah elektrodialisis. Elektrodialisis merupakan proses dialisis yang dipercepat dengan menggunakan arus listrik searah. Yang ketiga adalah ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi adalah pemurnian koloid dengan menggunakan tekanan udara agar medium melewati selaput berpori. Yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan pemisahan campuran koloid dengan menggunakan arus listrik searah. Elektroforesis menyebabkan 3 hal. Yang pertama adalah memisahkan campuran koloid, yang kedua menentukan muatan koloid, dan yang ketiga adalah menentukan MR atau molekul senyawa. Sifat koloid terhadap medium pendispersinya terdapat 2. Yang pertama adalah liofil. Liofil adalah zat terdispersi mempunyai afinitas yang besar terhadap mediumnya. Contohnya adalah agar-agar, sol kanji, dan sabun. Yang kedua adalah liofob. Liofob adalah zat terdispersi yang mempunyai afinitas yang kecil terhadap mediumnya. Contohnya adalah sol logam, sol belerang, dan sol FeOH3. Berikut merupakan contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam video ini saya akan menggunakan embun sebagai contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam koloid, embun merupakan zat dispersi cair dan bertemu zat mediumnya adalah gas yang menyebabkan sifat aerosol cair. Aerosol cair adalah sistem koloid dengan fase zat terdispersi cair. Fase zat terdispersinya adalah gas. Contoh jenis koloid aerosol cair adalah awan, kabut, embun, dan semprotan parfum. Sekian dari penjelasan materi sistem koloid. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.